Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan kisah keluarga Ali Imran. Nah, ini yang kaitan langsung dengan kelahiran Nabi Isa, ibunya Dewi Maryam, dan kelahiran Nabi Isa. Wa qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Nah, jadi pernyataan Allah bahwa Allah memilih Maryam dan mensucikannya dan melebihkannya wastafaki ala nisa'il alamin, dan melebihkan Maryam dari atas segala wanita di dunia yang semasa dengannya. Nah, jadi langsung Allah yang mengatakan, makanya tentang Maryam sebagai kekasih Allah, Maryam adalah suci. Nah, itu udah pernyataan dari Allah, ketinggian derajatnya udah pernyataan dari Allah, maka kita tidak ragu lagi. Walaupun ada berita yang bagaimana, itu berita-berita dari orang-orang yang benci. Jadi waktu setiap kedatangan para rasul, musuh-musuhnya banyak. Termasuk orang-orang Yahudi ini memungsuhi Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah. Sehingganya tuduhan-tuduhan terhadap ibunda Nabi Isa, karena Yahudi membencinya, nah tuduhannya tidak senonoh, termasuk tuduhan orang-orang yang tidak terpelajar, terdidik. Nah, itu semuanya bohong. Jadi yang menjamin tentang bahwa beliau ibunda Nabi Isa, Dewi Maryam, orang yang dipilih Allah, orang yang disucikan Allah, orang yang dilebihkan atas semua wanita-wanita di muka bumi ini pada zamannya. Nah, itu udah keterangan dari Allah. Maka nanti di akhir kisah ini ada penegasan. Itu semuanya yang diberitakan adalah itu berita yang benar, maka janganlah ragu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dengan terpilihnya beliau dari Maryam dan disucikannya, maka hendaknya selalu taat, selalu sujud dan rukuk kepada Allah. Jadi selalu mengabdi pada Allah. Nah, ini banyak ayat-ayat yang kaitan dengan pemberian nikmat yang lebih. Nah, itu kita diperintahkannya supaya memperbanyak ibadah. Seperti dalam surat Al-Kautsar, Allah memberinya nikmat yang banyak kepada Nabi, maka Nabi diperintahkan, fasholli li rabbika wanhar, sholat
dan berkorbanlah. Nah, banyak termasuk surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Dengan dibukanya Mekah, dikalahkannya Mekah dan berbondong-bondongnya umat masuk ke Islam, agama Islam, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ya seperti halnya demikian. Dewi Maryam dipilihnya, disucikannya, dilebihkannya. Nah, itu hendaknya selalu taat. Ya Maryam uknuti, taatlah kamu li rabbiki kepada Tuhanmu, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, ini pelajaran bagi kita. Makanya kita selalu mengingat nikmat Allah dari diciptakan sebagai manusia, itu sudah merupakan kelebihan atas ciptaan Allah yang lain. Nah, kita bersyukur. Terus nikmat setiap saatnya dengan dihidupkannya lagi, dibangunkannya dari tidur, terus adanya kesehatan, banyak sekali lah itu kita syukuri. Dengan hidup kita itu untuk mengabdi pada Allah, itulah bersyukur. Nah, ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Nah, ini juga membawa pelajaran bagi kita, peduli kita atas kelangsungan beragama atau kemakmuran masjid, dengan bukti beliau Dewi Maryam diserahkan untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Nah, itu yang mau merawatnya berebut sampai dengan mengadakan undian. Nah, maka undian itu jatuhlah kepada beliau Nabi Zakaria. Nah, ini diikuti 20 sebagian sejarah mengatakan 29 para ulama-ulama termasuk Nabi Zakaria yang berundi untuk memelihara, untuk merawat Maryam.